Selamat datang kembali bagi kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu punya kerinduan yang sama karena kepada Tuhan untuk membawa hidup kita mulai persekutuan dengannya dan hidup dalam kedamaian bersama dengan Dia. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan lewat pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya mengantar jiwa kita, mengantar pribadi kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan bertemu di dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Yesus. Kami rindu bersama Engkau di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik sebagai bentuk syukur dan doa.
Tuhan bahwa hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih-Nya, dan itu membuat saudara dan saya bisa mengakui inilah saudaraku, inilah saudari. Haleluya. Bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Bersama
bersatu dan dua. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang ini dari kehidupan kami, di mana ya Tuhan pada hari ini Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Dan inilah kami ingin tiba saatnya Tuhan untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini ya Tuhan berguna bagi setiap pelayanan, bahkan setiap gereja, bahkan setiap masyarakat yang ada ya Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti pujian kita tadi bahwa kemana orang yang bersekutu, orang yang hidup rukun bersama, berkat Tuhan dicurahkan. Tanyakan pujian ini dan persembahan kita kembali kumpulkan. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Zion. Puji Tuhan, kita akan memberikan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Saudara, Yesus telah datang untuk memberikan kita kesempatan menikmati persekutuan dengan Tuhan, kembali kepada Dia, kembali kepada kodrat yang telah ditentukan yang untuk bersekutu dengan. Mari bersama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, dan saya undang kita semua untuk berdiri. Pengakuan kita bahwa Dia telah menjadi firman yang menjadi manusia dan ada di antara kita agar kita memiliki segala hal.
memuji Tuhan, kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami rindu terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami juga Tuhan. Kami rindu kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kami dikuatkan, kami diubahkan lewat pemberitaan firman-Mu. Buka hati kami, bukan pendengaran kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu. Baik, saya sapa kita semua, salam. Sekali lagi Bapak Ibu, salam. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita bersyukur. Sukacita yang luar biasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, sebagaimana tema dalam bulan ini berbicara tentang bertumbuh bersama di dalam Kristus. Coba tampilkan slide saya. Nah, tema kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saudara terkasih, saya mau bilang bahwa seseorang dikatakan bertumbuh ketika ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Sekali lagi, seseorang dikatakan bertumbuh, saudara, ketika ada perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya jahat, saudara, dia menjadi baik. Yang tadinya dia seorang pemarah, saudara, dia menjadi seorang yang lemah lembut. Itu yang dikatakan dengan bertumbuh. Ada perubahan ke arah yang lebih baik, saudara. Amin. Jadi dipastikan bahwa kehidupan kita sudah bertumbuh, saudara terkasih. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara terkasih, bahwa pertumbuhan rohani tentunya menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Amin. Makanya dalam pertumbuhan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita akan buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Nah, ini. Ayo sama-sama kita baca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengencap kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari 1 Petrus ini kita diingatkan kembali bagaimana orang Kristen bertumbuh, saudara. Berbicara masalah pertumbuhan itu berbicara bagi semua orang. Tidak peduli saudara kapan menjadi orang Kristen, saudara hari ini jadi orang Kristen, dipastikan saudara harus bertumbuh. Apalagi kita yang sudah bertumbuh atau yang lahir dari Kristen, saudara dipastikan kehidupan kita harus bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu untuk semua orang, bukan untuk satu orang, bukan untuk orang yang baru kenal Yesus. Jadi pertumbuhan itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Kalau saudara baca dalam 1 Petrus ini, Petrus menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu, saudara, dikatakan ayat 23. Sorry, saya baca dulu 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, kalau kita lihat dalam 1 Petrus ini, kehidupan mereka saat itu dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali. Kalau orang-orang saat itu telah dilahirkan kembali, tetapi lebih dari itu Petrus katakan kamu harus bertumbuh. Sekalipun hidupmu saat ini sudah lahir baru, pertumbuhan itu bukan hanya hari ini, tetapi pertumbuhan itu sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang disampaikan Petrus bagi orang-orang saat itu, mereka sudah lahir baru, tetapi dikatakan Petrus, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Hal-hal apa yang kita tinggalkan? Pertama, saudara, bertumbuh dimulai dengan membuang dosa. Itu yang pertama. Sekali lagi berbicara masalah bertumbuh, saudara, seperti yang saya katakan tadi, seorang bayi atau manusia dia bertumbuh, saudara, ketika dia makan
dia lahir, dia minum susu, dia dikasih makan, dia saudara terkasih diajari untuk cara berjalan. Saudara nggak langsung dia berjalan. Demikian juga orang Kristen. Ada hal-hal yang kita lakukan untuk bisa bertumbuh. Yang pertama adalah bertumbuh dimulai dengan membuang dosa. Dikatakan ayat 1 begini Bapak Ibu. Kita lihat. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, ada dua hal penting dalam ayat 1 Bapak Ibu. Yang pertama adalah dikatakan bahwa buanglah saudara terkasih. Buanglah artinya apa saudara terkasih? Bahwa dikatakan di situ buanglah segala kejahatan, bukan hanya satu. Dikatakan semua yang berbicara tentang kejahatan kita buang dalam hidup kita. Bapak Ibu, dikatakan buang. Saudara kalau pernah memakai pakaian kotor saudara terkasih, saudara pasti sangat jijik melihatnya. Katanya bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Kata buang di situ berbicara tentang ketika misalnya keadaan kita memakai satu baju, misalnya baju Rian ini katakan tiba-tiba kena kotoran saudara terkasih, tentu Rian akan melepaskan pakaian itu. Dikatakan buanglah dengan rasa jijik dan jangan pernah memakainya lagi. Makanya dikatakan bertumbuh itu dimulai dengan membuang. Buanglah apa yang kita buang. Dikatakan buang kejahatan, buang segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah saudara terkasih. Berikutnya, saudara terkasih ada 5 hal, 5 racun rohani dalam hidup kita saat ini. Pertama saudara terkasih dikatakan seperti yang dikatakan satu, kejahatan saudara. Kemudian dikatakan di situ tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah Bapak Ibu terkasih. Ini menjadi racun dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa belum tentu orang yang pelayanan, yang rajin ibadah, kehidupannya bertumbuh di dalam Tuhan. Bayangkan di dalam Petrus dikatakan, kamu telah lahir baru, tetapi lebih dari itu, bukan hanya sekedar lahir baru, tetapi ada hal-hal yang harus kita buang Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah lahir dari Kristen, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah kelima racun rohani ini masih ada dalam hidup kita? Makanya kalau ada, dikatakan firman Tuhan, buanglah itu dengan rasa jijik. Saudara kalau merasa jijik, saudara saya percaya, saudara gak akan pakai lagi. Amin saudara. Makanya dosa itu jangan dijadikan sebagai favorit saudara. Jangan punya dosa favorit. Itu bahaya, susah ditinggalkan. Bahaya saudara terkasih. Makanya dikatakan firman Tuhan ayat 23, 1:23 saudara dengar baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya percaya kita semua sudah lahir baru. Lahir baru terima Yesus. Di sini kita belajar seperti yang saya katakan tadi, orang yang terima Yesus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, belum tentu dia bertumbuh secara kerohanian. Makanya Petrus ingatkan, ini menjadi salah satu penyebab kenapa kita nggak bisa bertumbuh saudara. Dosa itu yang membuat kita nggak bertumbuh. Sepanjang dosa saudara kita nggak tinggalkan, sukar bagi saya dan saudara untuk bertumbuh. Saudara, saya buat status kemarin, sepanjang dosa tidak ditinggalkan, sukar bagi saya dan saudara untuk bertumbuh. Ibaratnya seperti tanaman saudara, kalau dia tidak ditanam di tanah yang baik, tidak ditanam dengan baik, sukar dia untuk bertumbuh. Demikian kita orang percaya, ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, ketika kita tidak lakukan firman Tuhan, maka dipastikan sukar bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara terkasih, bahwa dikatakan firman Tuhan, segala Bapak Ibu, segala bukan hanya satu, semua yang berbicara tentang kejahatan apapun itu, saudara komitmen sama Tuhan, Tuhan saya mau tinggalkan ini, saudara harus tinggalkan. Bukan hanya satu, tetapi dikatakan firman Tuhan semua berbicara masalah segala. Sekali lagi, bukan hanya satu yang kita tinggalkan, ada 5 diberikan bagi kita hari ini saudara sebagai jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dikatakan pertama, kejahatanmu, tipu
muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara terkasih, kelima hal ini diingatkan kita, saudara terkasih. Artinya apa? Bahwa kita harus tinggalkan segala sesuatu karena dosa itu menghambat pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu terkasih. Nah, saudara terkasih, kenapa kita harus mendosa? Dikatakan firman Tuhan, poin pertama, bertumbuh itu dimulai dengan tinggalkan dosa dulu, Bapak Ibu. Kalau saudara tinggalkan dosa, maka ada poin-poin atau ada apa itu katakan bonus dari Tuhan, saudara. Kalau kita tinggalkan dosa, kenapa Tuhan suruh kita buanglah segala dosa itu? Mazmur, saudara, dalam 16 ayat 18, coba tampilkan. Mazmur 16 ayat 18. Dikatakan firman Tuhan, mari kita sama-sama baca, saudara terkasih. Kenapa kita harus membuang dosa, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Ya, Bapak Ibu, kita akan buka bersama-sama Mazmur 66 ayat 18 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, dosa menghamba doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dosa itu menghambat doa kita kepada Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, seandainya saja ada niat apa, niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, ingat, dosa itu menghambat doa saya dan saudara kepada Tuhan. Maka penting sekali, saudara, garis bawahi, buanglah dosa itu. Dosa itu jangan dipelihara. Dosa itu jangan menjadikan sesuatu yang menjadi favorit bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, seandainya Bapak Ibu. Tetapi dikatakan tentulah Tuhan tidak mendengarkanku. Tuhan tidak mendengarkan doaku. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, buanglah dosa sebagai dasar pertumbuhan di dalam Tuhan. Berikutnya, Bapak Ibu terkasih, dalam Efesus pasal 4 ayat 22, slide berikutnya dikatakan, slide berikutnya Efesus slide berikutnya kita lihat, saudara terkasih, kita baca sama-sama. Efesus ayat pasal 4 ayat 22 dikatakan firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu, dikatakan di sini membuang dosa berarti sama dengan kita harus menanggalkan manusia lama. Maka dikatakan dalam Yesaya, saudara terkasih, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, sebab ada pengharapan baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Tinggalkan, Bapak Ibu, apa yang sudah mengikat kita. Sekali lagi, harus menanggalkan manusia lama. Kenapa manusia lama harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan? Karena dikatakan, saudara terkasih, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan kehidupan lama, menyesatkan setiap kita, Bapak Ibu. Makanya dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus itu, kehidupan kamu yang dahulu kamu harus tinggalkan. Apa kehidupan kita yang dahulu? Poin 5 tadi, Bapak Ibu terkasih. Dan saya percaya, saudara, sekalipun itu dikatakan poin 5 tadi, kebinasaan, kejahatan, fitness, semuanya mungkin masih ada di antara kita hari ini. Maka Tuhan bilang, buanglah segala kejahatan. Berikutnya, saudara, dikatakan di dalam Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara terkasih. Dikatakan firman Tuhan, marilah kita menanggalkan, tinggalkan semua beban, tinggalkan semua dosa, saudara terkasih. Itu dikatakan firman Tuhan. Makanya dasar pertama tadi, kalau kita tidak bisa melepaskan dosa itu, maka sukar, saudara, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara mungkin seperti yang bilang tadi, punya dosa favorit, maka tinggalkanlah itu. Jadi saudara, favoritmu, saya dan saudara, baca firman dan hidup di dalam Tuhan. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu, saya lihat muka-mukanya di tempat ini, muka-muka yang suka baca firman Tuhan, muka-muka yang hidup di dalam Tuhan, muka-muka yang apa lagi Bapak Ibu yang suka berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terkasih berikutnya. Nah, Bapak Ibu dikatakan pertumbuhan dimulai bukan ketika kita menjadi Tuhan, tetapi kita berhenti mempertahankan dosa yang kita tahu salah. Sekali lagi, pertumbuhan itu dimulai bukan sewaktu saudara diberkati, bukan sewaktu saudara merasa mampu, tetapi saudara ketika kita berhenti mempertahankan dosa yang kita tahu salah dan saudara tidak melakukan, itu dikatakan pertumbuhan. Saudara akan bertumbuh kalau saudara mau komitmen, tapi setelah itu mengulangi kembali. Makanya penting kita pahami, dimulai saudara ketika kita sadar dan kita berhenti mempertahankan. Ingat, berhenti mempertahankan dosa yang kita tahu itu salah Bapak Ibu. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mereka tahu itu salah, tapi mereka lakukan. Tadi katakan firman Tuhan, berhentilah melakukan kalau kita tahu itu salah. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Jangan pertahankan hal-hal yang membuat saya dan saudara berhenti ikut Tuhan. Jangan pertahankan hal-hal yang membuat saya berhenti untuk baca firman, berhenti untuk ibadah, berhenti untuk mencari Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan yang bisa ditemui. Ketika hati saya dan saudara tidak mau mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kehidupan kita akan bertumbuh ketika kita tinggalkan ini. Berikutnya Bapak Ibu, bertumbuh membutuhkan kerinduan akan firman Tuhan. Ayat 2 dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, dikatakan ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi. Bapak Ibu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kenapa dikatakan bayi yang baru lahir? Karena yang selalu ingin akan air susu ini berbicara tentang kehidupan. Bagi kita saat ini orang Kristen berbicara tentang firman Tuhan. Kita yang rindu dalam firman Tuhan, kita yang rindu hidup di dalam Tuhan. Makanya dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu, dia rindu minum susu, dia rindu dijaga, dituntut saudara terkasih, sehingga dia makin bertumbuh, makin besar, makin dewasa. Demikian juga kita orang Kristen. Kalau dikatakan firman Tuhan, ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Makanya yang poin kedua saya mau bilang, bertumbuh itu memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Nah, dikatakan supaya olehnya kamu tumbuh dan beroleh keselamatan. Pertumbuhan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Pertumbuhan kita hanya ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Pertumbuhan kita hanya ketika kita ada kerinduan datang kepada Tuhan. Kenapa Zakheus saudara bisa bertumbuh, bisa berubah ketika dia ketemu sama Yesus? Saudara tahu apa yang dilakukan dia? Ketika dia percaya kepada Yesus, dia persilakan Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Yang awalnya Petrus seorang pemeras, seorang yang serakah, dan akhirnya dia berubah saudara. Hebatnya Zakheus saudara terkasih. Kalau kita lihat bahwa Zakheus itu serakah, ketemu Yesus, dia berubah. Artinya apa? Pertumbuhan itu selalu dimulai dari pertobatan yang nyata saudara, bukan tipu-tipu saudara terkasih. Sekali lagi, pertumbuhan itu dimulai dari pertobatan yang nyata. Saudara kenal Zakheus, orang yang sangat kecil, pendek, Bapak Ibu terkasih. Bahkan dikatakan ketika dia melihat Yesus, dia manjat ke pohon, dia mau bertemu dengan Tuhan saudara. Dia punya kerinduan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah dan dia bertobat. Dikatakan bahwa setengah dari miliknya dia kembalikan saudara. Harusnya gitu kita sebagai orang Kristen. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan itu dimulai dari pertobatan yang nyata, bukan tipu-tipu, bukan sekali. Hari ini kita bilang mau bertobat, 1 bulan setelah itu berubah lagi. Zakheus Bapak Ibu kita belajar, dia punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dia punya kerinduan
Yesus hadir diam di dalam rumahnya. Jadi artinya apa? Kerinduan kepada Tuhan membuat saya dan saudara akan bertumbuh, Bapak Ibu terkasih. Bayangkan saudara, yang awalnya dia serakah, yang awalnya saudara terkasih dia tipu banyak orang saudara, tetapi karena dia punya komitmen untuk bertumbuh, akhirnya dikatakan kehidupannya berubah, Bapak Ibu terkasih. Berikutnya kita akan baca, Bapak Ibu, Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta. Bapak Ibu terkasih, kalau lihat kisah Yeremia, di situ kita lihat ketika dia berada di situasi yang sangat tertekan, Bapak Ibu terkasih, dia ditolak. Tetapi yang lebih menarik di sini dikatakan bahwa Yeremia dia tidak kehilangan iman, dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kenapa? Dia cinta dengan firman Tuhan. Saudara ingat, dikatakan apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bapak Ibu, dia menikmati firman Tuhan di masa sulit dalam hidupnya. Dia menikmati firman Tuhan di tengah penolakan. Saudara terkasih, Yeremia, saudara terkasih, dikatakan di sini bahwa maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Adakah di antara kita, saudara, ketika kita punya masalah, kita bisa katakan firman-Mu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Artinya orang yang bertumbuh, saudara, orang itu tidak mudah khawatir. Sekali lagi, orang yang bertumbuh adalah orang yang tidak mudah khawatir, saudara. Kita belajar dari Yeremia, Bapak Ibu terkasih, kalau kesukaan kita firman Tuhan, saya dan saudara gak mudah khawatir, saudara terkasih. Dikatakan firman Tuhan, apapun yang kamu inginkan, makanan, minuman, jangan khawatir, saudara terkasih. Bahkan dikatakan dalam Matius ya, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, semuanya saudara terkasih, tetapi dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Maka penting sekali kita belajar firman Tuhan, penting sekali kita dekat dengan Tuhan, saudara terkasih. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang gini, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita, Bapak Ibu terkasih. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan selagi kita hidup di dalam firman Tuhan, maka dikatakan, saudara terkasih, ketika kita bertumbuh, kita tidak akan khawatir apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi artinya apa? Bahwa jadilah seperti Yeremia, Bapak Ibu. Yeremia itu ketika dia dengar firman, itu menjadi kekuatan baginya. Harusnya kita seperti itu. Ketika kita dengar firman, harus semakin semangat beribadah, semakin semangat melayani, Bapak Ibu terkasih. Itulah yang dimaksud Yeremia bagi kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih, sekali lagi saya akan membacakan ayat 2, dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin Bapak Ibu terkasih, dia butuh kehidupan, dia butuh susu supaya dia bertumbuh besar, Bapak Ibu. Demikian juga kita selalu ingin rindu terhadap firman Tuhan. Berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu, sering sekali kita dengar firman, bukan hanya di gereja. Ini dia susah sering kita dengar firman. Tapi menjadi pertanyaannya, seberapa banyak kita, seberapa besar kepekaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi sia-sia kalau kita hanya dengar, Bapak Ibu terkasih. Nah, dikatakan bahwa sekali lagi, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, Bapak Ibu terkasih. Jadi artinya bahwa memiliki kerinduan akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus rindu firman, jangan bosan dengan firman, Bapak Ibu. Apalagi 1 bulan, Bapak Ibu, saya terus pelayanan WL 3 kali, khotbah terakhir hari ini. Mudah-mudahan saudara gak bosan dengan muka saya. Amin. Jadi jangan bosan, saudara terkasih, karena yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Pak Manurung senyum. Artinya, Bapak Ibu terkasih, bahwa siapapun yang melayani, apapun pelayanan kita,
Dan biarlah itu menjadi tempat kita untuk bertumbuh. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang poin ketiga. Yang ketiga, mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap itu berbicara tentang bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar tahu, tetapi merasakan. Amin. Sekali lagi, mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 3 dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, artinya apa? Jangan hanya dengar Yesus baik, jangan hanya dengar Yesus melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang buta melihat, saudara banyak sekali melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Saudara jangan hanya sekedar tahu, tetapi dikatakan mengecap kebaikan Tuhan, mengalami atau merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana saudara merasakan kebaikan Tuhan kalau dalam ibadah kita tidak menghargai hadirat Tuhan? Penting sekali menghargai hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ketika nabi-nabi beribadah, apa yang dikatakan? Mereka lemas, mereka pucat, mereka tersungkur kepada Tuhan. Mereka tidak bisa berdiri, saudara. Kenapa? Karena kesungguhan hati mereka beribadah kepada Tuhan. Itu para nabi di perjanjian lama. Harusnya kita sebagai saat ini itu menjadi pedoman kita dalam beribadah, saudara. Dikatakan mereka hanya bisa tersungkur, mereka pucat, mereka lemas, mereka hanya bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saking kenapa? Karena mereka sangat menghargai hadirat Tuhan. Mereka mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seberapa banyak kita yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kita datang beribadah, saudara. Itu yang dilakukan mereka, mengecap kebaikan Tuhan, saudara terkasih. Artinya mengalami. Artinya apa? Kalau kita nggak alami hadirat Tuhan, saudara, kita belum mengecap kebaikan Tuhan. Karena kenapa? Mengecap itu berbicara tentang saya dan saudara harus alami pertolongan Tuhan, harus alami perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih. Nah, jadi sebagai kita orang Kristen, apa yang sudah kita alami saat ini? Seberapa banyak kita yang mengalami, saudara terkasih, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Artinya apa? Mengecap kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar pengakuan, saudara. Saudara bilang Tuhan Yesus baik. Setelah itu saudara bilang, apa buktinya Tuhan baik dalam hidup saya? Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita banyak pergumulan, sering kita merasakan Tuhan tidak menolong. Saudara harus peka terhadap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya dikatakan, Bapak Ibu, dikatakan bertumbuh terjadi karena mengalami kebaikan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan membuat iman bertumbuh kokoh, saudara terkasih. Sekali lagi, bertumbuh terjadi karena mengalami kebaikan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan membuat iman bertumbuh kokoh, saudara. Kenapa banyak tokoh-tokoh Alkitab iman mereka itu semakin bertumbuh? Kenapa iman Nuh bertumbuh? Iman Abraham sudah banyak sekali kita dengar, karena mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Bagaimana pengalaman pribadi itu bisa terjadi kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan? Mustahil akan terjadi, Bapak Ibu. Mustahil terjadi. Makanya dikatakan pengalaman dengan Tuhan membuat iman bertumbuh kokoh. Abraham imannya kokoh ketika anaknya dipersembahkan satu-satunya sebagai korban persembahan. Dia tidak takut, saudara terkasih, karena dia punya iman yang kokoh, karena dia punya pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Artinya apa? Kita harus mengalami kebaikan Tuhan, saudara terkasih. Jadi kebaikan Tuhan apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu? Sekali lagi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saudara bisa bertumbuh. Nah, jangan bilang tidak ada pertolongan Tuhan yang saya alami, saudara. Kalau kita ada hari ini itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi tinggal sekarang bagaimana cara kita bisa mengerti pertolongan Tuhan itu. Bagaimana cara kita bisa hidup di dalam firman itu tanpa menyalahkan Tuhan, saudara, tanpa bersungut-sungut, saudara terkasih. Kemudian, saudara terkasih, apa juga yang perlu kita lakukan, saudara? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, buang penghalang pertumbuhan itu, Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan.
buang segala sesuatu yang membuat saudara tidak bertumbuh. Apa yang membuat saudara tidak bertumbuh? Seperti saya bilang tadi, dosa itu buang Bapak Ibu terkasih. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang membuat saudara terikat selama ini dikatakan lepaskan, dibuang saudara. Makanya saya awali tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 23 itu. Orang yang sudah percaya saja belum tentu bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu ingat. Sekali lagi, orang yang sudah percaya saja belum tentu bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, makanya dikatakan firman Tuhan, Petrus, kamu harus tinggalkan ini. Saya dan saudara jangan hidup lagi di dosa yang sama. Bapak Ibu, itu yang dikatakan firman Tuhan. Buanglah penghalang pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya nggak bisa bilang dosamu seperti ini, penghalang pertumbuhan kita seperti ini. Tetapi saya dan hanya saudara yang tahu apa yang membuat saudara terhalangi dalam bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Akhirnya jangan puas saudara, jangan puas hanya datang ibadah. Setelah itu udahlah selesai. Saudara terkasih, jangan puas hanya dengan khotbah. Jangan puas dengan khotbah hari ini, tetapi lakukan Bapak Ibu terkasih. Artinya apa? Kita harus memulai membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan. Di doa malam saudara saya bagikan bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu berbicara tentang sebuah relasi. Hubungan bukan hanya masalah kesibukan pelayanan Bapak Ibu. Ingat saudara, dalam Marta dan Maria ada dua hal terpenting di situ, antara sibuk dan membangun hubungan. Semuanya mereka lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, Marta sibuk melayani, dia sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Maria dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan, dia bangun hubungan, dia bangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, maka salah satu cara bagaimana cara kita membuang penghalang pertumbuhan adalah belajar atau mulai membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi itu, hubungan itu sangat penting saudara terkasih. Di dalam relasi dengan Tuhan, kita akan menemukan jawaban apapun yang kita minta kepada Tuhan saudara. Nah, jadi bagaimana kita bisa minta ke Tuhan kalau kita nggak punya relasi dengan baik? Jadi artinya apa? Bahwa relasi itu, hubungan itu bisa dibangun dengan doa saudara terkasih, dan ibadah, cara kita beribadah kepada Tuhan saudara terkasih. Nah, kemudian bahwa saudara terkasih, kita percaya yang kedua adalah rawat hubungan. Itu saya katakan tadi, kita penting sekali untuk rawat hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus rawat hubungan kita yang hari ini saudara semangat melayani Tuhan, itu yang perlu dirawat. Ibaratnya seperti tanaman, kita rawat dengan baik Bapak Ibu. Kita harus rawat dengan baik supaya dia bertumbuh, supaya dia berbuah. Demikian juga kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita jaga, kita rawat, bukan hanya menjadi rutinitas. Kita datang ibadah, tidak dapat apa-apa. Kita melayani Tuhan, tidak ada apa-apa. Karena kenapa? Kurang hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan, orang yang punya relasi dengan Tuhan, saya percaya saudara terkasih, dengan totalitas, dengan penuh semangat, dia berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Apapun itu Bapak Ibu, dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kenapa? Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, artinya kalau kita seperti yang saya bilang tadi, buanglah itu semua. Buang dosa itu, buang penghalang itu Bapak Ibu terkasih. Nah saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu terkasih. Satu ketika, ini bukan teman saya, tapi anggaplah teman saya Bapak Ibu. Ini namanya Rian. Bapak Ibu, satu ketika Rian ini pergi ke pulau seberang sana ya. Apa namanya itu Rian? Kemarin Marina saudara terkasih. Dia naik perahu Bapak Ibu. Dia pergi sore ke sana, jam 5 sore. Ternyata di sana saudara dia mau ngapain? Dia mau mancing Bapak Ibu. Di situ ada teman-teman mereka. Ini ilustrasi ya, bukan? Ini ilustrasi Bapak Ibu. Mereka bawa apa? Mereka bawa tuak saudara terkasih, minuman keras. Kira mereka dapat ikan, mereka panggang, dan
Dan di sana mereka minum-minuman Bapak Ibu terkasih. Dan akhirnya jam 8, jam 9 mereka mabuk beberapa orang itu. Mereka mabuk Bapak Ibu. Tadi perahu mereka itu udah diikat di pohon Bapak Ibu. Mereka ikat di pohon. Berapa orang kalian dia? 5 orang dia. Nah, mereka 5 orang di sana Bapak Ibu. Saudara, mereka banyak mendapatkan ikan besar lagi. Mereka bawa mancis Bapak Ibu. Mereka bawa bir ya, bir dari sini. Semua berbicara minuman keras. Akhirnya satu lusin habis. Nah, jadi mereka udah mulai pusing nih mau pulang. Mereka udah mulai pusing. Kaki kiri kanan ke bawah, mau jalan pun nggak terarah Bapak Ibu. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke depan, ke atas, ke bawah. Akhirnya mereka naik di perahu. Saudara yang tahu, mereka naik di perahu. Karena udah pusing Bapak Ibu, mereka dayung perahu itu. Mereka dayung Bapak Ibu sekuat tenaga. Perahu itu nggak jalan Bapak Ibu. Perahu itu nggak jalan-jalan. 5 orang sekuat tenaga mereka dayung itu perahu berjam-jam Bapak Ibu sampai mereka mulai sadar. Saking lamanya mereka di situ 5 jam, mereka mulai sadar. Ini perahu kita kenapa nggak jalan? Bapak Ibu tahu kenapa nggak jalan? Karena mereka lupa melepaskan tali yang sudah mereka ikat di pohon itu. Demikian juga kita. Ketika kita tidak melepaskan dosa dalam hidup kita, ketika kita tidak melepaskan kejahatan dalam hidup kita, seberapa jauh pun kita berjalan, ibaratnya seperti perahu, dia tidak akan berjalan. Demikian juga kita tidak akan bertumbuh ketika dosa itu masih bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itu hanya ilustrasi Bapak Ibu. Jangan setelah ini diinterogasi sekalian. Lihat. Tanggal berapa itu ya? Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, jadi anak muda udah mulai gini. Ini sebenarnya siapa? Saya atau siapa? Nah, itu contohnya Bapak Ibu terkasih. Kenapa perahu itu nggak bisa maju? Karena tali yang diikat itu belum dilepaskan. Seberapa besar kekuatanmu saudara mendayung perahu itu, dia nggak akan maju selagi ikatan itu tidak dilepaskan. Demikian juga kita. Seberapa besar kehebatanmu, seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar usaha kita mau bertumbuh, ketika dosa kita tidak dilepaskan, kita tidak akan bertumbuh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, jangan karena ilustrasi lihat, jadi setelah itu inilah kita lakukan. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu terkasih. Artinya apa? Buanglah itu semua. Buang itu, rawatlah hubungan itu dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tahu itu salah ya udah jangan lakukan. Udah tahu salah ya udahlah. Coba dulu. Sekali coba, kayaknya enak. Kedua kalinya, udahlah terakhir ini Tuhan. Saudara pernah berpikir gak? Ketika saudara mau bilang saya mau tobat Tuhan, udahlah ini terakhir kalinya lah contoh. Udahlah Tuhan, ini paling terakhir 2 kali. Ketika kali udahlah Tuhan yang paling terakhir, akhirnya berturut-turut gak berubah. Kalau tidak dirawat saudara terkasih, maka perlu untuk merawat hubungan yang baik dengan Tuhan Bapak Ibu terkasih. Amin. Dan apa yang dikatakan tadi, buang beban itu dikatakan firman Tuhan. Buang dosa itu supaya apa? Kita bisa berjalan ke depan dan mengarah kepada Tuhan Bapak Ibu. Berikutnya ketiga dikatakan peka melihat campur tangan Tuhan. Itu yang ketiga Bapak, peka melihat campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Jangan salahkan Tuhan, sikit-sikit salahkan Tuhan. Gagal ini gara-gara Tuhan. Gagal lagi gara-gara Tuhan. Ya Allah, sorry ya Tuhan. Gara-gara Tuhan semuanya. Jadi peka Bapak Ibu melihat campur tangan Tuhan. Tuhan ada campur tangan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Percaya, kalau kita nggak peka saudara, mudah kita salahkan keadaan, mudah kita salahkan Tuhan. Udahlah, terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Harusnya memang suka-suka Tuhan kehidupan kita, bukan suka-suka kita Bapak Ibu terkasih. Jadi hidup kita suka-suka Tuhan. Maka mulai hari ini Bapak Ibu peka melihat bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya Bapak Ibu. Orang yang percaya saya percaya orang percaya selalu beriman bahwa Tuhan tidak membawa kita gagal apapun yang kita lakukan. Sekalipun kadang gagal Bapak Ibu, ya nikmati Bapak Ibu terkasih. Nikmati. Sekalipun gagal nikmati. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalamnya Bapak Ibu terkasih. Amin. Artinya apa? Kalau kita nggak peka seperti yang saya dikatakan tadi, bahwa saudara terkasih, sering sekali kita akan menyalahkan Tuhan. Kita berpikir Tuhan tidak bekerja, tahu-taunya Tuhan memberkati.
Rian berpikir di masa muda saya, masa sih Tuhan gak buat saya jadi orang kaya. Saya itu punya mobil, motor apa Rian? Saya itu punya motor ini, masa sih Tuhan gak campur tangan. Saudara gak harus hari ini Tuhan jawab doamu. Karena saudara berumur, udah nikah, 2 anak, nanti Rian baru Tuhan jawab. Amin. Kadang seperti itu cara Tuhan Bapak Ibu terkasih, untuk menjawab setiap doa kita Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Bersyukurlah dengan hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Sekali lagi, bersyukur dengan hal-hal sederhana Bapak Ibu. Hal-hal sederhana apa? Kalau Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan saat ini, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Memang itu yang Tuhan mau, dan itu adalah doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Cukupkanlah kepada kami makanan kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya Bapak Ibu. Secukupnya itu akan terjadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak pernah bersyukur, maka kita gak akan pernah berkecukupan. Sekali lagi, secukupnya itu saudara terkasih akan terjadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, kita tidak akan merasa cukup ketika kita tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan firman Tuhan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya Bapak Ibu terkasih. Nah, ibaratnya seperti gelas, saudara isi air sampai penuh, itu sudah cukup Bapak Ibu. Karena ketika kita tambah, dia akan tumpah, dan itu dikatakan berkelimpah. Dia tumpah saudara terkasih. Mungkin air itu agak tidak bisa dinikmati. Karena kalau Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan cara memberikan yang secukupnya bagi kita, tidak harus melimpah Bapak Ibu. Karena kalau yang melimpah tidak berguna. Kadang-kala seperti itu, seperti air tadi, ketika kita isi dalam gelas sampai penuh dia jatuh ke tanah dan dia tidak bisa dinikmati. Demikian juga Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan memberikan yang secukupnya bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih, ini paling terakhir, izinkan Tuhan mengubah hidup saya dan saudara. Sekali lagi, izinkan Tuhan mengubah hidup saya dan saudara. Bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup kita? Dengan cara seperti yang saya katakan tadi, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui Bapak Ibu. Pertanyaannya, berarti Tuhan gak bisa ditemui? Ada waktunya Tuhan gak bisa ditemui. Seperti yang saya katakan tadi, ketika hati kita penuh dengan dosa. Sekali lagi, ketika hati kita penuh dengan dosa, bagaimana Tuhan bisa masuk? Karena kita tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Jadi artinya apa? Bahwa sadarilah kebaikan Tuhan. Dan saudara terkasih, dikatakan lagi bahwa kurangi rasa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kurangi rasa bersungguh-sungguh dalam ibadah, kurangi rasa bersungguh-sungguh di dalam pelayanan. Sebab kita percaya semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan kita, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama tadi dikatakan bahwa bertumbuh itu dimulai dengan membuang dosa. Buang segala sesuatu Bapak Ibu, bukan hanya satu. Jangan seperti berkali-kali saya bilang, jangan punya dosa favorit Bapak Ibu. Kalau tahu itu untuk menghalangi pertumbuhan, mulai hari ini tinggalkan saudara. Kemudian yang kedua adalah bertumbuh membutuhkan kerinduan akan firman Tuhan. Kalau saudara rindu, misalnya kita punya usaha diberkati Tuhan, studi kita diberkati Tuhan, pelayanan kita diberkati Tuhan, maka kita juga harus punya kerinduan untuk hidup di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kemudian dikatakan Bapak Ibu terkasih, mengecap kebaikan Tuhan. Alami, rasakan, jangan hanya tahu, jangan hanya dengar dari media sosial Tuhan baik, jangan hanya dengar kesaksian orang saya diberkati, tetapi cari cara bagaimana supaya saya dan saudara mengalami mujizat Tuhan. Dan kemudian apa yang perlu kita lakukan? Buanglah penghalang pertumbuhan itu. Dan kemudian rawat hubungan saudara seperti tanaman yang kita rawat, dia bertumbuh besar, menghasilkan buah. Demikian juga kita, hubungan yang dirawat dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dan peka melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap
Bapak Ibu terkasih, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mujizat itu bukan selalu berbicara tentang saudara sembuh dari penyakit, doa saudara dijawab, tetapi juga berbicara tentang ketika saya dan saudara bisa menjadi berkat. Itu sudah menjadi mujizat, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana hal itu semua bisa terjadi? Maka pertama-tama adalah kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dikatakan Yohanes. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu. Itu di situ kita bertumbuh lagi, bertumbuh dengan kasih karunia, bertumbuh dengan pertolongan Tuhan, bertumbuh lebih lagi. Saudara tahu Tuhan itu seperti ini. Kalau saudara sudah tahu Tuhan seperti itu, sampai saudara bisa bilang nanti, aku tetap percaya dalam situasi apapun. Seperti Ayub, di akhir hidupnya, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang besar, dan akhirnya dia berbuah 2 kali lipat. Ini bukan hanya berita, Bapak Ibu, tetapi ini peristiwa yang terjadi, yang dialami orang-orang pada zaman itu. Dan saya percaya juga kita akan mengalami hal yang sama, apa yang sudah mereka alami, Bapak Ibu terkasih. Amin. Nah, jadi dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang bertumbuh di dalam Kristus. Saya mau bilang, jangan hanya dengarkan. Kita jangan hanya mendengar, bertumbuh mari bersama-sama. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, kalau kita sudah dengar firman 1 bulan, maka saudara terkasih, tolak ukur pertumbuhan ketika ada perubahan dalam hidup kita. Yang saya bilang tadi contohnya, yang awalnya dia jahat, dia menjadi baik. Yang awalnya hidupnya tidak keruan sekarang, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Amin. Nah, jadi itu adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri khotbah ini, saya ingin mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan firmankan lewat kita pada hari ini, biarlah kita menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang terus kami alami, Tuhan Yesus. Betapa kami mencintai segala yang terjadi dalam hidup kami. Kau membentuk bejana
yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, saya jemput sama-sama bangkit dari tempat hadirat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkali-kali diingatkan bagi kita, pertumbuhan itu sangat penting di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Berkali-kali firman Tuhan berkata bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Jadi mau pertumbuhan itu bagi semua orang, Bapak Ibu. Sadari hidup kita ini harus bertumbuh. Sebagaimana firman Tuhan, Tuhan ingatkan kita pada hari ini, apapun yang menghalangi kamu untuk bertumbuh, dikatakan firman Tuhan, buang semua itu. Sebab itu sukar membuat kita bertumbuh bagi Tuhan. Biar lagu ini menjadi kerinduan kita bagi Tuhan. Biar lagu ini menjadi pengakuan kita bagi Tuhan. Kita rindu hidup kita diperbaharui. Kita rindu hidup kita dijamah Tuhan. Haleluya. Sekali kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini bagi Tuhan. Betapa aku mencintai Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidup ini Tuhan, di dalam hidupku ini Tuhan selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena katakan Bapa, Bapa sentuh hatiku, sentuh ubah hidupku, ubah, jadikan kami ciptaan yang baru, jadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk berjalan. Bapa, ajarku sebuah kasih, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Bapak Ibu, dengan lembut katakan pujian ini, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hati. Ubah setiap hidup kami Tuhan, jadikan kami sesuatu yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk berjalan. Mari katakan bagi Tuhan, ajar kami mengerti. Bapa, ajarku sebuah kasih, sebuah yang selalu oleh karena yang mengalir dalam hidup kami, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada. Dengan iman katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sembah Dia,
sebagaimana firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Apa yang menghalangi saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan? Berkali-kali firman Tuhan kata, buanglah itu. Kejahatan kita, kedengkian kita, fitnah yang sering sekali kita lakukan. Dan kadang-kala kita gak jujur sama Tuhan. Tuhan mau kita bebaskan semua itu. Tuhan ampuni kami, Tuhan bebaskan kami. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Materikan firman-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerja, terus memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Baik, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan untuk bisa bertumbuh tidaklah tanpa usaha dari diri kita. Kita perlu berjuang untuk menaklukkan diri kita dan kehendak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang kedua kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah bagi kita, dan lewat pujian ini petugas balikan akan menjalankan tugas yang kami bersama-sama. persembahan yang telah dikumpulkan kiranya memuliakan nama Tuhan. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ada kegiatan yang telah disusun. Hari Rabu KTB gabung lagi ya Pak? Minggu ini ada kuliah. Jadi bagi Bapak Ibu yang melanjutkan pendidikan, persiapkan diri dengan baik, persiapkan diri, persiapkan waktu, jaga kesehatan, dan yang pasti belajar lah. Jadi jangan diktat itu hanya dibawa waktu
tidak akan bermutu kalau saudara tidak belajar. Itu saran saya. Jadi yang akan berkuliah, nikmatilah waktunya dan lanjutkan dengan baik. Bagi bapak ibu yang tidak berkuliah, dukung dalam doa dan apa bisa dilakukan. Mungkin ada yang mau bawa snack ke sini untuk mereka segar, boleh silakan. Apalagi masih suasana Imlek, silakan. Dipersilakan yang mau memberikan yang suka-suka. Saudara-saudara dalam Tuhan, dan kemudian ada Jumat, ada doa bersama di tempat ini dan juga latihan untuk pelayanan pada hari Minggu tanggal 1 Maret. Jadi yang bertugas silakan mempersiapkan diri yang baik. Semoga semua yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk lebih baik mengasihi dan melayani Tuhan. Kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Aldin untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Semoga ada kebaikan Tuhan. Semoga ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekiranya ada di antara kami yang bertambah umur, kami percaya Tuhan bertambah
Tuhan juga kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Persembahan yang telah kami serahkan bagi Tuhan di hari ini, Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Ucapan syukur kami, perpuluhan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati bagi kami. Kami percaya berkat-berkat janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di akhir doa kami Tuhan, kami teringat buat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menolong, memberikan kedamaian, kesejahteraan atas bangsa kami. Kota Tanjung Pinang, di mana kami ada saat ini, di mana kami berdiri Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya terjadi terobosan baru di Kota Tanjung Pinang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Kota Tanjung Pinang dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang di tempat ini, kita akan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan penuh iman, arahkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin.